Halo kawan-kawan, kita hari ini bercerita sedikit tentang periode Feng Shui. Jadi Feng Shui itu ada waktunya, bukan selamanya. Jadi bukan selamanya tidak berubah, tapi dari waktu ke waktu, energinya itu mengalami perubahan, kuat dan lemahnya. Kita sekarang sudah masuk ke tahun 2024, ya. Dari 2024 sampai dengan 2043 kita kenal dengan periode 9, ya, Jiu Yun, periode ke-9. Ini akan mempengaruhi segalanya yang ada hubungan dengan 9. Kemarin sebelum 2024, yaitu 2023, jadi dari 2004 sampai 2023, selama 20 tahun itu adalah periode ke-8. Nah, dari 8 sekarang ke-9. Yang 8 itu yang diuntungkan itu adalah segala sesuatu yang ada hubungan dengan tanah, segala sesuatu yang ada hubungan dengan warna kuning. Kalau arah misalnya, ya kita bisa tunjuk ke arah yang ada hubungan sama timur laut dan barat daya, ya, terutama timur laut, ya. Timur laut itu tunjuknya ke Korea. Jadi segala sesuatu yang baunya Korea, nah itu wangi, nah, itu laku dijual. Nah sekarang kita sudah masuk ke periode ke-9. Periode ke-9 itu adalah api, warnanya merah, ya, larinya ke arah selatan, ke arah bawah, ya. Segala sesuatu yang ada hubungan dengan api, ya, ada hubungan api, itu akan eksis di periode ke-9. Kita Indonesia berada di selatan. Nah, diharapkan Indonesia juga turut berjaya secara perlahan, secara bertahap, ya. Yang ada hubungan dengan ya. Kita tulisnya seperti Indonesia, itu into India, itu ada yang ada hubungan dengan nah itu ada hubungan api. Mudah-mudahan kita ikut kecipratannya. Nah, apa saja yang akan bagus, terutama mengenai hangye, ya, mengenai pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan, apa saja yang ada hubungannya dengan periode ke-9, yang ada hubungan dengan api, yang akan berkembang dengan cepat, ya. Pertama, yang segala sesuatu yang ada hubungan dengan api, ya. Yang ada hubungan dengan api seperti apa? Energi, ya, makanan, minuman, fangsheng de dongxi, ya, segala sesuatu yang ada hubungan dengan fangsheng itu radiasi, ya. Segala sesuatu yang hubungan dengan radiasi, segala sesuatu yang ada hubungan dengan guangxue, optikal, ya. Jadi kamera akan semakin lama semakin tajam, ya. Sekarang kamera udah cukup tajam, ya. Kamera HP udah bisa lihat bulan dengan jelas sekali, ya. Nanti bisa lihat seperti apa, ya, kita bayangin dulu lah. Nah, kita nggak tahu, ya. Chip itu sekarang sudah berkembang dengan menggunakan sinar, ya. Kalau dulu chip itu masih pakai germanium, dulu masih pakai materi yang ada hubungan dengan campuran kimia atau bahan-bahan, ya, langka yang disebut logam langka misalnya, ya. Tapi sekarang chip itu berkembang dengan menggunakan cahaya, ya, dengan kedipan cahaya, ya, cahaya terutama nanti lama-lama akan ke kuantum, ya. Nah, kuantum itu bisa berlaku 0 dan 1, keadaan 0 dan 1 dalam keadaan yang bersamaan. Kalau sekarang dia 1-1, 0 ya 0, 1 ya 1, ya. Kalau kuantum itu berlapis, ya. Pada saat yang sama ada 0 dan 1, 0 dan 1 bisa beberapa lapis. Karena itu komputer kuantum
Sekarang kecepatannya itu jauh sekali lebih cepat daripada kecepatan komputer paling modern sekarang ini ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan normal suatu data diproses misalnya butuh waktu proses sampai berapa bulan, dengan menggunakan komputer kuantum data prosesnya itu hanya dalam hitungan menit udah selesai. Ya itu luar biasa. Jadi segala sesuatu yang ada hubungan dengan sinar, dengan terang, dengan optik itu akan berkembang dengan cepat ya. Kalau makanan minuman udah nggak usah dijelaskan. Yang ada hubungan dengan warna-warni, nah warna-warni itu sinar. Ya, sinar itu warna-warni. Jadi makan minuman sekarang aja udah cukup warna-warni. Nanti akan lebih berwarna-warni lagi. Kemudian yang termasuk energi, ya, energi termasuk minyak itu energi. Barang-barang yang bisa menguap, bahan-bahan yang bisa menguap, ya. Itu mengandung energi, ya kimia, ya. Kemudian ya jingkong, huakong, ya, jinghuo, ya junhuo itu misalnya persenjataan, ya persenjataan akan berkembang semakin canggih, ya Mesu itu seni, segala sesuatu yang ada hubungannya keindahan, seni dan keindahan, ya termasuk memperindah, mempercantik, memperbagus, ya. Kemudian siping, ya, siping itu video-video, ya. Sekarang video sudah berselebaran, ya. Video akan berkembang semakin cepat lagi. Dulu kita mendownload satu video itu bisa berjam-jam. Sekarang dalam hitungan menit itu kita sudah dapat. Nanti ke depan hitungan detik itu sudah dapat file yang luar biasa besar misalnya. Hal kedua adalah zhixun, ya. Zhixun itu data informasi. Skala hubungan dengan data informasi itu api. Ya data yang berseliwenan itu api, ya. Oleh sebab itu grafik yang turun naik, informasi yang datang dan pergi, itu semuanya berhubungan api, ya. Dengan berkembangnya api ini, maka informasi-informasi, media-media, tulisan-tulisan segala macam, itu akan semakin berkembang, ya, semakin berseliweran. Xu的东西人工智慧, ya, segala sesuatu yang abstrak, ya, yang berkembang dari ide, dari kecerdasan manusia, ya, itu akan berkembang, ya. Sekarang ada yang disebut GPT atau apa, nanti ke depan akan ada apa lagi, ya kita udah tahu, ya. Kemudian Wenhua, ya, budaya itu api, ya. Budaya itu akan berkembang semakin cepat dan semakin cepat, ya. Sekarang budaya kita sudah terdorong untuk menjalankan belajar, ngajar dan belajar itu melalui internet, ya. Ini Shenzhen de Jiaoyu, ya, pendidikan melalui jarak jauh. Nah, itu akan semakin berkembang, semakin baik. Segala yang ada hubungan dengan informasi pengetahuan yang masa lalu, yang sekarang kita belum tahu, ke depan akan semakin tergali, ya. Katanya di lapisan paling bawah di kutub utara ada kebudayaan planet luar misalnya, katanya begitu. Kalau itu benar, berarti kita akan bisa mengetahuinya. Kalau itu nggak benar pun kita akan tahu nanti, ya. Jadi Wenhua semuanya termasuk api. Kemudian, 专业的技术, ya, keahlian, teknik, sesuatu yang teknikal, ya. Nah, karena apa? Teknik itu adalah jingkong, itu adalah emas, adalah logam, ya. Huo ke jing, karena itu teknik itu akan berkembang dengan baik, ya. Ke depan, orang lebih membutuhkan keahlian seseorang daripada pengetahuan yang didapat dari sekolah. Nah, jadi kamu sekolah S3, S4 sampai S teler juga tidak ada gunanya. Orang yang
tidak punya edge, dia bisa mengembangkan sesuatu teknik yang luar biasa, dia akan dihargai dengan baik. Ya. Jadi kalau misalnya kita pusing dengan anak cucu kita misalnya sekolahnya jelek, tidak mau sekolah segala macam, tidak apa-apa asal dia mau mempelajari atau mendalami sesuatu kepandaian. Ya. Nah, itu akan berguna nanti ya. Jadi termasuk misalnya teknik dari yang komputerisasi ya sampai dengan misalnya iliau isu ya pengobatan baik itu barat maupun yang timur yang tradisional maupun yang teknologinya akan maju dengan cepat ya. Yuan Yu ya Yuan Shuo Siping Pinglun ya termasuk peran daripada seseorang aktor ya, dia itu akan semakin tereksploitasi ya, sehingga bisa lebih maju, lebih hebat ya. Sekarang udah hebat, tapi dengan adanya persaingan yang ditampilkan oleh video oleh orang siapapun bisa buat, menuntut mereka untuk meningkatkan kehebatan seni perannya ya. Nanti ke depan mau jadi kalau mau menjadi pemeran, jadi aktor yang biasa-biasa ya, gak usah belajar, semua orang juga bisa bikin ya. Tetapi kalau aktor yang profesional, dia harus bisa menguasai teknik acting yang luar biasa nanti ya. Kemudian perdebatan ya sesuatu yang dibawakan melalui mulut ya, itu akan berkembang. Bagaimana teknik untuk teknik berbicara ya supaya bisa meyakinkan orang, nah, itu akan berkembang dengan baik ya. Semuanya akan menjadi lebih efisien. Nah, sekarang ini cenderung menjadi lebih ruwet. Ya, lama-lama itu akan mengerucut menajam ya. Nah, itu adalah segala sesuatu yang ada hubungan dengan api ya, berhubungan dengan api. Api yang paling penting adalah kita mempelajari segala sesuatu itu harus menuju ke tengahnya ya, harus bisa bikin memfokuskan. Api itu kalau difokuskan dia bisa potong besi ya, difokuskan, ditajamkan, apapun bisa dia tembuskan ya. Tapi kalau api dibiarkan aja, lidahnya itu berseliweran, nah itu tidak ada kekuatan ya. Bahkan bisa melahap apa saja yang diketemukannya, itu negatif ya. Jadi api itu sesuatu yang mengerikan kalau tidak dikendalikan dengan baik ya. Pikiran yang tidak dikendalikan dengan baik akan melayang kemana-mana, itu berbahaya. Di priora api ini kita harus bisa mempertajam, memfokuskan ya, segala sesuatu yang ada hubungan api ini menjadi yang berguna ya. Jadi mengenai priora api ya, kira-kira kita sudah punya satu bayangan ya, seperti ini ya. Baik, sampai jumpa dengan video berikutnya ya.